Truk ini melakukan pekerjaan yang buruk. Di tengah jalan, sekotak uang jatuh. Joey baru saja pulang kerja sekarang. Melihat sebuah kotak di jalan. Berpikir bahwa menjual barang bekas akan menghasilkan uang untuk es krim. Perhatikan baik-baik. Bukankah ini logo Bank Cadangan Federal? Cepat melihat sekeliling. Tidak melihat siapapun. Cepat masuk ke mobil. Joey membuka tas untuk melihat. Punya banyak rejeki. Di dalamnya ada 1,2 juta dolar. Tapi teman di samping dia takut. Bersikeras pada Joey untuk mengembalikannya. Sangat menarik. Salah satunya adalah saya tidak mencuri. Kedua, saya tidak mencuri. Berdasarkan keterampilan yang dia dapatkan. Berdasarkan apa yang harus dibayar. Tiba-tiba. Di depan penyelidikan polisi. Ya Tuhan, harus bagaimana ini? Jangan takut. Mereka melihat polisi tidak memeriksa mereka. Pada saat ini, Kennedy ketakutan dan menghentikan mobil. Semoga Joey akan membalikan uangnya. Tapi Joey mau mati pun juga tidak balikin. Kennedy takut terlibat. Jadi turun Joey di jalan. Joey bawa 1,2 juta dolar pulang. Setelah memasuki kamarnya. Cepat tutup gorden. Lihatlah uang dan tertawalah konyol. Tiba-tiba. Mendengarkan suara sang ibunya. Dia dengan cepat menyembunyikan uangnya. Kemudian kunci pintu lemari. Anak, apa yang kamu lakukan begitu stres? Apakah kamu kehabisan uang lagi? Joey bingung. Tidak apa-apa. Sang ibu terus memberi Joey uang. Katakan biarkan dia pergi mencari pacar. Aku tidak butuh mama. Tidak perlu. Tetapi masih masukin ke kantongnya. Di sini. Bank mengetahui bahwa uang itu hilang. Polisi sedang menyelidiki. Kata manajer bank. Mobil kami sangat aman. Itu mungkin karena penjaga gabungkan dengan bandit. Polisi tidak percaya. Harus masuk ke mobil untuk melihat. Tak terduga. Injak pintu dan pintu itu langsung buka. Lihat pintu kayak gini masih mengatakan tidak ada masalah apa-apa. Tapi direktur bank karena posisinya. Membuat cerita di TV lagi. Mengatakan bahwa kendaraan pengangkut pasti disentuh oleh orang lain. Semoga orang yang menemukan uang itu mengembalikannya. Joey setelah melihat laporannya. Dalam hati pikir. Siapa bodoh? Dapatkan uang dan balikin lagi. Tapi sang kakak berkata. Ambil uang yang diperlukan untuk kembali. Jika jumlahnya lebih dari 200 dolar. Maka kita akan divonis 5 tahun penjara. Joey memulai sedikit takut. Cepat temukan cara untuk menghabiskan uang. Di jalan, bertemu dengan seorang pengemis. Langsung memberi setiap orang 100. Beli rokok juga beli beberapa bungkus. Tidak perlu mengembalikannya lagi. Habiskan uang seperti ini. Kapan akan habisnya? Jadi Joey pergi ke pub untuk bertemu dengan mantan pacarnya. Ternyata mantan pacar Joey bekerja di sebuah perusahaan investasi. Temukan cara untuk menempatkan 1,2 juta ini di perusahaan mereka. Kemudian berhasil mencuci uang. Tapi pacarnya pada dasarnya tidak percaya bahwa Joey punya uang. Menghina dia. Setelah mengatakan itu, Joey mengeluarkan 100 yuan untuk membayar. Kata pelayan itu. Sekarang polisi sedang mengawasi. Pengguna uang 100 dolar. Tenang aja. Dia juga hanya memiliki yang ini. Tapi Joey takut. Langsung keluar dari situ. Menemukan seorang bandar taruhan, Dino. Ingin bekerja sama dengannya untuk mencuci uang. Kemudian melalui pengenalan Dino. Temukan bos Vincente. Vincente ada jalan. Itu untuk menukar uang ini dengan uang receh. Dan Joey juga ada idenya. Hanya membawa hingga 600.000 dolar. Kata bos. Cuci uang membutuhkan waktu 3 hari. Jadi keesokan harinya. Joey segera membeli mobil. Mengejar mantan pacar. Pria ini mendapatkan 1,2 juta dolar. Membeli mobil mewah. Mengejar mantan pacar. Tapi setelah Monica tahu. Dari mana uang Joey berasal? Kemudian ubah pikiran. Juga bilang Joey cepat kembalikan uangnya. Lalu ucapkan salam pada Joey dan pergi. Kemudian Joey tidak senang. Mencari Kennedy untuk minum. Tapi Kennedy melihat Joey. Mendesaknya lagi. Kembalikan uangnya. Pada saat itu polisi tiba-tiba muncul. Ada pelanggan di sebelahnya mengatakan dia ingin mencela. Kata beberapa hari lalu di jalan. Melihat Joey memberi uang kepada pengemis. Sangat menentukan. Tapi polisi tidak percaya sama sekali. Karena kata-kata seorang pemabuk tidak bisa dipercaya.
Ambil kartu nama dan beritahu semua orang. Jika ada yang menemukan petunjuk, kemudian hubungi dia segera. Tapi pada dasarnya tidak ada yang menginginkan masalah. Menjadi seorang perwira polisi sangat memalukan. Joey melihat itu. Dapatkan saja kartu nama. Kemudian temukan orang brengsek itu. Dan kasih duit suruh diam. Biarkan dia berhenti berbicara omong kosong di masa depan. Setelah meninggalkan pub, Kennedy sangat marah. Bukankah kamu sangat pintar? Memberikan uang kepadanya berarti kamu ngakui kan? Tiba-tiba Dino datang. Katanya dia menemukan mobil menampilkan uangnya. Mobil siapa? Adalah punya ayah Kennedy. Sudah berakhir, harus bagaimana ini? 3 orang terburu-buru. Sekarang Joey datang dengan sebuah rencana. Kita mengubah warna mobil aja. Jadi mereka pergi ke tempat di mana tidak ada orang. Kemudian Joey berubah pikiran. Bukankah lebih aman untuk menghancurkan mobil? Tapi Kennedy pada dasarnya tidak mau. Joey tidak ada pilihan lain. Ambil pemukul bisbol dan hancurkan pintu mobil. Kennedy benar-benar memujanya. Turun dari mobil. Kemudian melihat Joey menginjak gas. Mengendarai mobil ke sungai. Batu yang berat di hatinya. Itu juga dianggap dijatuhkan. Dino sekarang melihat kelemahan Joey. Lalu berbicara dengannya. 600 ribuan dolar udah kelar. Tapi Joey diharuskan mencuci 1,2 juta. Baru dapat dikembalikan 1 juta dolar. Joey mulai penyesalan. Tidak mau cuci uang lagi. 600 ribuan dolar udah hilang. Jika lanjutin, semua akan hangus. Setelah Joey sampai ke rumah, sembunyikan saja uangnya di toilet. Tapi pada dasarnya tidak bisa menyembunyikan sebanyak itu. Jadi Joey berlari ke atap rumah. Tapi tak terduga, atap rumah udah rusak. Bergoyang, Joey jatuh ke bawah. Bagus kali ini. Seluruh keluarga bangun. Lantainya penuh uang. Ini pasti adalah 1,2 juta dolar. Joey benar-benar bingung sekarang. Memberi uang. Katakanlah pada mereka bisa membeli semua semaunya. Apapun yang disukainya. Kita sudah punya uang. Tapi kakaknya tidak buta oleh uang. Mengatakan bahwa Joey harus menjadi orang yang berintegritas. Harus kembalikan uang itu. Omong kosong. Kemudian, berdua kakak dan adiknya berantem. Ibu melihat itu. Hentikan saja dua bersaudara ini. Kemudian kejar kakak itu ke kamar. Kemudian saran Joey. Nak, walaupun keluarga kita kurang banyak uang. Tetapi ini bukan cara untuk menghasilkan uangnya. Jika tidak kembalikan uangnya, jangan panggil mama lagi. Tapi Joey keras kepala sejak kecil. Keesokan harinya Joey pergi mencari mantan pacarnya lagi. Joey masuk ke perusahaan Monica. Tidak peduli dia setuju atau tidak. Tuangkan sekantong uang di atas meja. Minta pacarnya untuk membantunya menghadapinya. Lalu belikan dia tiket pesawat. Jam 11 malam ketemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi mencari Vincente. Mengancam mereka untuk membayar dengan pistol. Harus mengatakan bos juga orang yang kejam. Uang diberikan. Tapi itu sekumpulan koin. Mainkan aku kan? Membuat Joey sangat marah sehingga dia ingin menembaknya dengan pistol. Juga mengatakan pada awalnya. Untuk memberikan uang receh kepadanya. Juga bertaruh Joey tidak akan berani memukulnya. Joey berpikir itu benar juga. Pokoknya ini 600 ribu dolar. Kemudian dia mengambil 2 kantong uang dan pergi. Tapi berlari ke pub untuk menunggu pacar. Menunggu 1 jam dan masih tidak menemunya. Membuat Joey sangat sedih. Sekarang TV menyiarkan berita. Juga simulasikan wajah Joey. Bonusnya 50 ribu. Semua orang melihat. Bukankah ini Joey? Pada titik ini, pecandu alkohol tidak tahan lagi. Mau laporan ke polisi. Tapi dihentikan di luar oleh Dino. Tapi setelah beberapa saat, semua orang di sana menganggap Joey sebagai dewa kekayaan. Beritahu kami sejumlah uang untuk dibelanjakan. Pada titik ini, Joey sangat hancur. Ingin pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri sedikit. Tiba-tiba, Dino menodongkan pistol padanya. Terancam akan membuat Joey bersembunyi di toilet. Sangat stres sehingga dia menjatuhkan senjatanya. Untungnya, saudara itu tiba tepat waktu. Memukul Dino sampai pingsan. Biarkan Joey cepat lari. Tunggu sampai Joey habis lari keluar. Akhirnya ketemu Monica juga. 2 orang memutuskan tunggu sampai pagi. Akan kabur dari sini. Kemudian besok,
Mereka berdua merias wajah kembali dan pergi ke bandara. Persiapan naik pesawat. Siapa tahu, bagasi terlalu besar. Harus menyetor. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika ditangkap oleh polisi, hidup dia akan berakhir. Jadi pemeran utama pria menemukan cara. Beli sepasang kaos kaki jala. Lalu masukkan semua uang ke dalam kaos kaki itu. Dalam pikiran dia pikir kali ini tidak akan ada masalah. Saat lagi dicek, tiba-tiba ada laporan ke polisi. Joey perlahan membuka ikat pinggangnya. Takutnya luntur. Begitu seterusnya. 2 orang berhasil melewati pemeriksaan keamanan. Tapi sekarang polisi juga datang. Melihat Joey, langsung keluarkan pistolnya. Panggil namanya. Joey tidak bereaksi untuk sementara waktu. Diam sebentar. Iya Tuhan. Tidak bisa mencegah. Joey menggertakkan giginya. Melompat turun dari pagar. Tapi di bawah ada juga polisi. Sekarang Monica. Jatuhkan uangnya. Ingin memberi Joey kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Joey tidak lari sama sekali. Buat apa lari? Buat apa jika dia tidak punya uang? Jika aku tidak punya uang, apakah kamu masih mengikuti aku? Joey akhirnya tertangkap. Pada saat ini reporter bertanya pada Joey. Jika menemukan 1,2 juta dolar lagi, apakah Anda akan kembalikan uang itu? Tentu saja. Tidak. Tidak ada pengalaman kali ini. Lain kali pasti lebih baik. Joey kemudian mengetahui bahwa dia sakit jiwa. Jadi dibebaskan. Melihatnya, bahwa ada seseorang sedang menanganinya di atas. Sebenarnya, dalam dunia nyata ini, jika Anda menemukan sejumlah besar uang, pada akhirnya, apakah Anda kembalikan uang apa tidak? Juga pertanyaan yang sulit. Atau bicara tentang kakak Joey. Saat dia bergegas untuk menyelamatkan adiknya. Saya sangat tersentuh. Benarkah? Mungkin dia biasanya sangat ketat. Tapi di saat penting, masih mau menerima kesalahan demi keluarganya. Itu baru bernama saudaranya. Itulah kesayangan keluarga. Tidak ada jumlah uang yang dapat mengubah hubungan darah. Saya sangat mengagumi kalian yang memiliki saudara laki-laki atau perempuan. Ayo, kalian juga saudara saya. Ingatlah untuk follow saya. Saya berharap dapat melihat kalian lagi.